kita mulai obrolan siang ini ya. Kalau kemarin kita telah membahas tentang cloud computing dan bagaimana riset tentang cloud computing yang berhubungan dengan e-bisnis, maka pertemuan kali ini saya sedikit teori lagi, kita membahas tentang strategi di dalam e-bisnis. Nah, kalau kita bicara tentang strategi, tentu tidak lepas dari metode untuk membuat strategi itu sendiri. Namun, yang pertama tentu kita harus paham bahwa dalam e-bisnis ada beberapa hal yang berperan. Nah, ternyata menurut penelitian, teknologi itu hanya memegang peranan lebih kurang sepertiga bagian saja. Sepertiga, teknologi itu hanya sepertiga. Yang 2/3 adalah organisasi, SDM, relasi, manajemen, dan strategi yang diterapkan. Jadi persoalan e-bisnis bukan hanya menerapkan teknologi informasi saja, tetapi juga perubahan yang mengikutinya. Nah, inilah barangkali yang menurut saya banyak startup di Indonesia itu gagal. Ada ribuan malahnya yang gagal itu. Ternyata startup di Indonesia itu sudah sangat banyak. Ya. Tetapi juga akhirnya sangat banyak yang kemudian gulung tikar. Atau bahkan mungkin belum sampai bersemi sudah mati duluan. Mengapa? Karena banyak yang berpikir bahwa startup itu hanyalah di aplikasi. Ya, hanyalah di aplikasinya. Padahal ternyata di sini kita lihat bahwa dari penelitian aplikasi itu hanya sepertiga, teknologi itu hanya sepertiga. Ya. Yang 2/3 adalah sebenarnya organisasi pengtata kelola yang lain. Nah, ini barangkali yang kita menarik untuk dibahas pada kali ini. Menggunakan analisis SWOT, ya, bahwa ada strength, ada weakness, ada opportunity, ada threat. Ya. Maka di sini yang merupakan kekuatan dan peluang dalam e-bisnis adalah teknologi itu sendiri sebenarnya. Ya kan? Sorry, ini langsung saja ke sini. Ya, mana, ya, strategi itu, kekuatan dan peluang yang kita bisa manfaatkan sebenarnya memang berawal dari teknologi itu sendiri. Teknologi mempunyai, yang pertama, internet itu mempunyai kekuatan di bidang infrastruktur, sudah tersedia. Kita tidak perlu menyediakan. Dan jejaring atau jaringan yang memungkinkan untuk distribusi segala pengetahuan yang ada secara luas. Ada peluang di situ juga, karena saat ini teknologi informasi bukan lagi suatu yang pilihan, tetapi adalah merupakan media hidup itu sendiri. Semakin banyak orang yang tergantung dengan teknologi ini. Kelemahannya bisa saja dari teknologi itu sendiri. Apa? Kalau kita tidak mampu mengelola teknologi ini dengan baik, dari sisi keamanan, maka ini akan menjadikan aplikasi atau bisnis kita menjadi tidak dipercaya. Dan kalau itu tidak dipercaya, tentu akan meruntuhkan segalanya. Ya. Nah, ancaman ya, dari teknologi itu sendiri, ancaman juga muncul. Ya. Karena perang teknologi ya, sudah terbuka dan ada banyak cara.
Kalau kita lengah di dalam mengelola aplikasi kita, maka serangan dari teknologi informasi itu akan sangat vital akibatnya. Fatal maksud saya ya. Nah, apa yang harus kita hindari? Ya itu tadi, bisa sebuah, kepercayaan, bisa sebuah, eee kelemahan di dalam pengelolaan pengelolaan tata teknologi, mungkin juga karena kita bicara tentang aplikasi dan di dunia ini ada banyak juta-juta aplikasi, maka kita juga perlu untuk membuat satu strategi di dalam mengenalkan, eee, mengenalkan alamat atau aplikasi kita. Nah, ada satu perilaku konsumen yang berubah di dalam, eee, e-bisnis. Yang pertama adalah keingintahuan terhadap perkembangan atau tren terbaru. Ya, orang itu, terkadang ya kepo memang ya. Orang suka jalan-jalan ke mall, tapi ternyata sebenarnya tidak beli, tapi tujuannya hanya mencari apa atau yang ada yang baru, atau mungkin hanya membandingkan atau mencari harga. Itu yang membuat mall lama-lama bangkrut ya, karena sudah sewanya besar, biayanya mahal, ya, karena harus ada pendingin dan segala macam, tetapi yang belanja sedikit ya, orang hanya lihat-lihat saja. Kemudian ini tadi melakukan perbandingan ya, jadi kalau orang itu lihat di dalam, katalog, di internet itu kan mungkin tidak mantep ya, lalu dia mencoba untuk, melihat secara fisik ya, tetapi melihat harga yang lewat internet dengan yang lewat offline atau di mall itu lebih murah ya internet, ya kembali lagi dia ke mall hanya untuk melongok, harga saja. Kemudian zaman sekarang juga orang semakin kritis ya, sehingga dia akan berusaha mencari tahu ya sebuah produk ini diproduksi oleh siapa dan bagaimanakah kesan orang terhadap produk tersebut, atau mungkin sisi lain bagaimanakah kinerja atau, track record dari produsennya. Nah, dan keempat adalah, eee, manusia saat ini sudah, terbiasa untuk menggunakan teknologi dalam memperoleh informasi. Jadi kalau kita tidak, menggunakan teknologi internet, meskipun kita itu bertransaksi secara offline barangkali, tetap saja, ini akan menjadi hal yang tidak menarik. Seperti mungkin membeli kendaraan bermotor itu kalau lewat internet rasanya tetap janggal ya, kecuali kita sudah tahu pasti ya. Maka ada fasilitas test riding misalkan. Nah, itu kan dilakukan secara offline. Tetapi secara offline ini hanya membuktikan bahwa yang online itu benar ya. Artinya sebelum seseorang itu, benar-benar, menuju ke dealer, maka seorang konsumen ini biasanya sudah mempunyai bekal ilmu terlebih dahulu ya. Sehingga saat dia masuk ke dealer, dia sudah tahu kelebihan dan kekurangan dari perangkat tersebut atau, kendaraan yang akan dia beli. Nah, perubahan konsumen di dalam e-bisnis adalah, eee, dulu ya, orang menggunakan perantara, ya, tapi sekarang tidak lagi, ya, langsung ke produsennya. Dulu orang membayar harus tunai, tapi sekarang orang semakin nyaman sepertinya ya, semakin nyaman dengan menggunakan, cashless, entah itu menggunakan kartu kredit mulai berkurang juga, menggunakan, apa, transfer atau mungkin menggunakan, eee, e-wallet ya, dan, mungkin saja menggunakan pihak ketiga yang memudahkan orang untuk bertransaksi ya. Sedang ada di toko ya, lalu dia ingat
dia mempunyai belanjaan di internet, maka dia bisa membayar melalui sebuah toko atau mall, ya toh. Ya, itu kalau yang masih suka cash, ya, jadi mudah. Kemudian juga pola komunikasi, ya. Sadar tidak sadar, orang semakin egois karena orang semakin tertarik dengan gadgetnya. Padahal kalau di gadget itu yang paling laku ya sosial media sebenarnya ya. Sebenarnya sosial media yang paling laku, tetapi kok jadi egois ya? Kok jadi egois ya? Karena mereka hanya bertukar lewat perangkat, ya. Tidak menggunakan atau tidak terhubung secara langsung, sehingga segala macam kesungkanan dan segala macam ekspresi itu tidak benar-benar terwujud. Ya. Jadi sebenarnya sih bersosial media, tapi dengan tetangga sendiri malah menjadi tidak dekat. Ini yang memang fenomena yang aneh. Nah, kekritisan dari konsumen ini ada di dalam produknya. Nah, jadi banyak produk untuk satu hal, untuk satu macam produk, misalkan misalkan kursi gitu ya. Nah, itu banyak sekali kursi-kursi model kursi yang ditawarkan, misalkan untuk model yang sama pun ada banyak produsen, ya, tidak hanya satu produsen, dan masing-masing mempunyai harga dan mungkin kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Nah, maka tentang barang yang kita jual di dalam internet ini pun atau e-bisnis ini pun juga akan berpengaruh. Batik misalkan, batik itu kan banyak sekali, ya. Secara offline aja batik itu sudah sangat banyak. Nah, kalau kita secara online, ya pasti lebih banyak lagi. Satu model batik itu tidak diproduksi oleh satu produsen, tapi banyak produsen. Dan celakanya harganya pun bisa berbeda-beda. Nah, ini akan menjadi satu persoalan. Lalu kaitannya dengan harga, ya. Barang sama, ya, tetapi harganya berbeda. Mungkin perbedaannya hanya 5.000, mungkin hanya 2.000, tetapi itu sudah cukup untuk menggoyang, ya, pemikiran seseorang dari yang semula beli menjadi tidak membeli, ya, atau berganti ke yang lebih murah tersebut. Maka harga menjadi hal yang sensitif di dalam e-bisnis. Lalu kualitas, ya, banyak produk-produk internet itu memang terkadang hanya baik di dalam gambar. Ya. Setelah tahu harganya murah, orang tertarik dengan harga, ya. Lalu dipilihlah barang tersebut, tetapi begitu sampai di tempat, dibandingkan barang lain yang mempunyai fungsi dan model yang sama, tetapi dengan harga yang jauh berbeda, dan ternyata produsennya memang juga berbeda, ternyata punya kualitas yang sangat berbeda. Ya. Nah, ini terkadang juga akan membuat orang itu menjadi tidak terlalu percaya terhadap kualitas barang yang ditawarkan melalui internet. Nah, untuk ini lalu harus disikapi dengan yang nomor 4 ini, ya, bahwa orang itu menuntut jaminan atau garansi atas produk yang dia beli. Tetapi kalau memang produknya itu ya memang kualitas rendah, ya bagaimana juga tidak akan pernah bisa mendapatkan garansi yang baik, karena produknya memang berbeda. Ya. Misalkan membeli rak buku, ya, kita mencari satu model rak buku itu banyak di internet, tetapi harganya beda-beda. Ya. Nah, coba saja beli yang murah dan beli yang mahal. Nanti begitu sampai di tempat, ya memang berbeda. Ya. Jadi dalam hal ini adalah bahwa harga di dalam internet itu sebenarnya sudah jujur, ya. Mengapa barangnya yang sama ini, model yang sama ini harganya lebih tinggi? Karena mungkin memang ketebalannya berbeda. Ya. Kualitas bahan yang digunakan berbeda, karena dari produsen yang berbeda juga. Ya. Nah, lalu antarmuka yang kita gunakan di dalam melakukan bisnis di internet ini adalah web.
Nah, web itu banyak banget. Tentu kita perlu strategi untuk bisa membuat web kita itu populer. Jadi web sebaik apapun kalau tidak pernah orang tahu ya tidak akan pernah diakses. Ya. Maka kemudian muncul apa itu semacam upaya ya SEO, Search Engine Optimization, untuk supaya web kita itu bisa diakses dari banyak tempat. Dan itu memang saat ini hal yang menurut banyak pihak itu penting. Ya. Seperti saya membaca di dalam perankingan Wibumetrik misalkan ya, mengapa sih perguruan tinggi kita ini kok Wibumetriknya masih tinggi sih, tetapi secara perlahan sebenarnya turun juga rankingnya ya, meskipun ranking yang lain juga turun, tetapi pertanyaannya adalah mengapa kita itu turun. Nah, rupanya yang jadi bobot sekarang ini adalah yang cukup besar juga, yaitu banyaknya web di luar, ya, di luar kampus Udinus tentunya, di luar Dinus ACID, yang melingkan ya, ke Dinus ACID. Nah, makanya, dan itu dari server yang berbeda ya. Udinus itu punya blog untuk mahasiswa. Nah, setiap mahasiswa membuat blog pasti akan memberikan akses ke Dinus ACID. Tetapi di dalam Wibumetrik itu tidak dihitung. Ya. Mengapa? Karena ada di dalam server atau jaringan yang sama. Jadi yang dihitung adalah apabila yang melingkan itu dari server yang berbeda, institusi yang berbeda. Jadi misalnya dari teman-teman ini semuanya sudah bekerja ya. Nah, cobalah di dalam webnya nanti ditambahkan ya alamat web untuk Dinus ACID. Ya. Jadi kalau di sini ada 15 orang itu, nah otomatis sudah bertambah 15. Nah, mahasiswa maupun dosen kalau ingin membuat blog silahkan, tapi jangan menggunakan blog yang dari Dinus, ya. Sewa sendiri atau menggunakan cloud, fasilitas cloud dari setiap penyelenggara blog itu. Nah, kemudian dari situ lalu dilingkan ke Udinus. Nah, itu akan mendapatkan nilai. Ya, Udinus masih termasuk rendah dalam hal ini. Padahal kita sudah mempunyai kerjasama dengan banyak instansi. Nah, ternyata kerjasama yang banyak itu tidak otomatis meningkatkan rating dari web kita. Mengapa? Karena kerjasama itu tidak diikuti dengan mencantumkan web kita ke situs-situs dari perusahaan-perusahaan atau organisasi yang bekerja sama dengan Udinus. Nah, ini yang sekarang akan diupayakan ya, dan ya mestinya tidak rugi-rugi lah. Ya, tidak rugi-rugi kalau misalkan kita itu mencantumkan, apalagi memang kita mempunyai proyek kerjasama gitu kan, proyek bersama. Nah, perubahan dalam belanja ada dari e-bisnis itu juga ada yang lainnya yang 7 di sini. Pola belanja, pola pembelian barang, pola transaksi, pola konsumsi, pola perolehan produk, pola pembayaran, dan pola komunikasi antar penjual dan pembeli. Nah, mungkin teman-teman ya pasti merasakan ya pola belanja. Kalau dulu barangkali orang itu terkesan atau mungkin masih menggunakan belanja yang terjadwal gitu ya. Jadi setiap bulan, awal bulan, habis gajian, ya, kemudian dia belanja untuk 1 bulan itu. Ya. Bulan berikutnya nanti akhir bulan sudah habis, lalu awal bulan dapatkan gajian, belanja lagi. Atau kalau usaha sendiri juga sama, tetap menerapkan belanja bulanan ini. Tetapi saat ini rupanya tidak, apalagi didukung dengan fasilitas-fasilitas hantar, ya, sehingga orang itu ya instan, mau belanja ya saat apa dibutuhkan dia beli, ya. Jadi tidak berpikir jauh, tetapi instan. Mau makan ya banyak itu restoran 24 jam, tapi
ya orang nggak mau ya, mau datang sendiri itu malas, ya sudah, dia kemudian pesan aplikasi. Maka aplikasi pun kebetulan juga buka 24 jam, jadi cocok lah. Nah, itu dari pola belanja. Tidak ada semacam apa ya, tidak ada semacam perencanaan mungkin ya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang perencanaan ini. Lalu dalam memilih barang, nah dalam memilih barang beberapa kali survei memang membuktikan orang beli makan itu selalu cari yang murah. Maka orang membeli barang pun juga selalu membeli yang murah juga ya. Tanpa memperhatikan secara detail kualitasnya seperti apa. Saya beberapa kali mencoba untuk membeli misalkan botol minum yang relatif modelnya sama persis antara yang di internet dengan yang dari offline. Yang dari offline itu pun saya mencoba dari beberapa tempat ya, yang satu dari orang yang jualan di pinggir jalan, yang satunya melalui mall yang memang menyediakan khusus botol-botol untuk minum tersebut. Nah, kalau di internet itu hanya sekitar 50, lalu di lapak-lapak pinggir jalan malah bisa turun menjadi 30. Sementara di mall ini bertahan pada angka ratusan ribu, bahkan bisa sampai 200.000. Nah, saya menarik juga untuk membeli yang mahal, bukan karena saya sombong, tetapi apakah memang benar berbeda gitu. Karena saya berpikir kalau orang itu, kalau satu toko itu memberikan harga yang mahal tanpa diikuti sesuatu yang bisa diandalkan dari kemahalan harga itu, saya kira orang tidak akan melakukan pembelian berikutnya, ya, ulang. Tidak mungkin itu ya, beli ulang itu tidak mungkin. Pasti kecewa lah, ini toko cuma mengandalkan mahal saja. Nah, ternyata beberapa kali saya mencoba membandingkan beberapa produk, memang berbeda Bapak Ibu ya. Ini pengalaman saya loh. Jadi kalau saya melihat barang di mall itu harganya untuk satu barang itu ratusan ribu, sedangkan di internet 50.000 atau di bawah 100.000, begitu saya perbandingkan harganya, barangnya memang beda kualitasnya. Ya. Nah, ini pola pemilihan barang juga menjadi berbeda ya. Mungkin karena saya orang tua, generasi baby boomers, sehingga barangkali saya masih sedikit mantep kalau itu secara offline. Ya. Lalu pola transaksi ya, transaksinya pun juga berbeda ya. Kalau dulu transaksinya mungkin dari face to face ya, dan dari toko retail atau mungkin dari grosir. Nah, sekarang transaksinya itu biasa langsung ke pabrik. Apalagi pabrik sendiri juga tidak mensyaratkan jumlah pembelian ya. Rata-rata minimal pembelian adalah 1 ya. Membeli ballpoint 1 pun boleh ya. Sehingga pada akhirnya setelah dikirim, oh ternyata lebih mahal ongkos kirimnya kalau pasti tidak dapat bebas ongkir ya. Lalu untuk mendapatkan produk, nah ini juga perlu mental tersendiri sebenarnya ya. Kalau orang itu membeli barang kan biasanya dia melihat-lihat, mantep, lalu dibeli kan gitu. Jadi saat dia sudah mendapatkan satu kemantapan, lalu dia beli. Ya, artinya dia membeli itu memang sudah mantap dan barang langsung segera didapatkan. Nah, maka era ini sudah berubah, bahwa orang itu sebenarnya juga tidak mempunyai keyakinan terhadap barang yang akan dia beli, yang sudah dibayar, karena barangnya belum nyampe. Baru 4-5 hari kemudian barangnya sampai. Ya, begitu sampai, kok cuma begini. Nah, ini ya meskipun dikecewakan, tapi pada akhirnya juga akan melakukan transaksi lagi. Ya, itu cara perolehan produknya ya. Jadi tidak lagi melalui perantara, tapi bisa secara langsung. Lalu pola pembayaran juga tadi sudah saya bahas, semakin ke arah cashless ya. Jadi semakin mudah lah sebenarnya, semakin mudah. Yang satu hal yang agak dikesampingkan adalah biaya transaksi. Itu sebenarnya beberapa transaksi itu ada, tetapi orang sudah tidak terlalu memikirkan itu. Ya. Ada biaya tambahan akibat transaksi pembayaran, mereka tidak
memikirkan itu. Jadi ya bagus juga lah itu untuk pertumbuhan dari fintech yang ada di Indonesia ini khususnya. Kemudian pola komunikasi antara penjual dan pembeli ini juga tidak lagi menggunakan face to face, tetapi menggunakan bahasa-bahasa formal sederhana. Ya. Jadi mungkin kalau teman-teman itu masih ingat kalau yang suka belanja, ini ada yang suka belanja enggak? Ibu-ibu siapa ini? Ibunya itu cuma satu ya. Ibunya cuma satu, Bu Wahyu ya. Ya, Iya, kalau Pak. ya jadi primadona nih Bu Wahyu ya. Iya, Jadi Pak. kalau mungkin Bu Wahyu dulu ingat kalau belanja ke pasar itu penjual itu pasti menyapa ya. Ya, selamat pagi Bu Wahyu, apa kabar? Wah ini loh, cabai saya baru-baru, misalkan begitu. Jadi ada satu interaksi yang lebih intim sebenarnya. Nah, saat ini nggak ada lah ya, nggak bisa kita menyapa seperti itu. Yang pertama sapaannya semuanya pakai Kak. Ya. Jadi saya juga suka belanja lewat internet itu karena dipanggil dengan Kak. Nah, kira-kira tahu mengapa kok manggilnya Kak? Ada yang tahu? Ya karena kan sekarang sudah milenial, Pak. Semua penjualan di online shop panggilnya kakak semua. Otomatis ibu-ibu yang di pasar pun ikutnya kakak Oh manggilnya. gitu ya? Iya. Ya, padahal itu nggak boleh ya. Nah, artinya kan kalau kita panggil, kalau budaya kita kan ya, kalau perempuan itu bisa dipanggil Mbak, kalau laki-laki kelihatan masih muda ya Mas gitu ya. Kalau sudah agak tua mungkin ya Pak D atau Mbah gitu ya. Itu sebutan-sebutan itu sebenarnya juga sebuah penghormatan gitu kan. Tapi sekarang ini Kak. Nah, mengapa kok menggunakan kata Kak? Itu karena kita nggak pernah tahu, kita tidak tahu sebenarnya konsumen kita itu laki atau perempuan, itu yang pertama. Dan kata Kak ini kan kan berlaku secara universal. Mau cowok, mau cewek dipanggil Kak itu beres. Saya tidak ngomongkan yang banci loh ya. Yang banci nanti dipanggil Mas, malah wah rak Mas, malah jadi bingung ya. Kata Kak ini adalah panggilan yang bersifat universal, tidak berdasarkan gender. Itu alasannya. Kenapa Kak? Yang kedua juga Kak ini sebuah bentuk penghormatan. Ya. Suatu bentuk penghormatan. Karena daripada bilang Dek, padahal orangnya lebih tua. Ya. Kadang saya sendiri sering dipanggil Om gitu. Oh saya itu Om, kok Om toh? Oh, harusnya anakmu tuh ya, misalkan ada teman kantor gitu, nah, itu Om Himawan, Om Himawan. Oh, saya kadang tersinggung ya. Loh kok Om toh? Lah wong kamu sama saya cocok jadi anaknya, itu kan berarti anakmu harus memanggil saya itu Mbah gitu ya. Jadi tapi mereka bilang, wah masuk Mbah sih Pak, ketuaan banget gitu. Oh ya sudah. Akhirnya Om macam menjadi lebih muda. Itu Kak itu menjadi netral. Ya, jadi Kak itu bisa untuk anak kecil ya, ibu-ibu muda, apa itu istilahnya apa masting mamut ya, mamah muda ini kalau memanggil anaknya pun Kak gitu ya, yang masih bayi itu kakak kakak. Nah jadi itu memang menjadi satu sebutan yang milenial kata Bu Wahyu ya. Tetapi sebenarnya sejarahnya ada itu, yaitu tadi karena itu kata yang paling netral untuk daripada bilang Om itu. Ya, kalau sekarang ada orang dipanggil Om itu Mas sapa iki Mas Gunawan dipanggil Om Gun. Kapan gua nikah sama tante lu? Malah-malah gitu ya Mas Gunawan. Jadi kalau dipanggil Kak, wah itu malah nggak masalah. Oke, itu komunikasinya ya. Komunikasinya biasanya adalah sederhana, ya, semi formal, tidak lagi formal, dan terbatas ruang lingkupnya langsung kepada permasalahannya. Ya. Jadi tidak ada membahas yang lain. Kalau zaman di pasar ya supaya orang itu mau belanja, maka
dipanggil kalau di daerah Jawa misalkan seperti di tempat saya di daerah Muntilan ya dekat Jogja itu kan masih menggunakan budaya Jogja juga itu masih manggil itu menggunakan sebutan keraton ya misalnya Den Him masih muda Den Him bagaimana kabarnya apakah Bapak sehat wah itu bahasa basa-basi itu selalu masih ada ya jadi tidak langsung bicara tentang produk tetapi basa-basinya dulu yang muncul baru kemudian si penjual akan menawarkan satu produk nah dari situ juga bisa muncul semacam kesungkanan dari yang diajak ngomong sehingga dari semula tidak tertarik dengan produk itu, tidak membeli produk itu, tidak berencana membeli produk tersebut, lalu menjadi membeli. Nah ini komunikasi antara penjual dan pembeli di masa lalu. Sedangkan kalau saat ini ya langsung ya sekarang bisnisnya mau ngomong apa sih ya barang ini kasusnya apa ya udah selesai sampai di situ. Oke, barangkali ini tentang perubahan-perubahan. Nah sekarang kita bicara tentang strateginya. Ya, model pembentukan e-marketer ya itu adalah seller yang mengendalikan pasar elektronik. Seller itu menjual. Ada 3 di sini. Yang pertama seller, yang kedua adalah buyer, pembeli yang mengendalikan. Tapi bisa juga imbang, ya netral. Netral itu ya bisa naik turun. Ya. Kadang-kadang sellernya yang lebih berkuasa, kadang-kadang buyernya yang lebih mengendalikan. Ini tergantung nanti di situasi demand dan supply-nya. Ya, ini menurut Fandi Ciptono, ya, 3 emerging strategies tentang model pembentukan e-market. Yang pertama adalah seller yang mengendalikan e-market, yang kedua buyer, dan yang ketiga adalah netral atau alamiah. Ya. Oke, nah kita lihat bagaimana sih sebenarnya kok bisa terjadi seller dan buyer yang mengendalikan, maka kita bisa melihat secara luas bagaimanakah seorang konsumen itu akan membuat keputusan untuk membeli sesuatu. Ya. Ini ada beberapa yang mempengaruhi. Yang pertama adalah karakteristik personalnya. Karakteristik personal, kemudian karakteristik lingkungan di mana dia ada, dan kemudian keputusan untuk membeli, lalu stimulasinya, ya, stimulasi itu perangsang dari pasar atau mungkin dari yang lainnya. Kalau dari pasar itu bisa harga, promosi, produk, kualitas. Kalau dari yang lain adalah ekonomi, teknologi, politik, budaya. Ya. Lalu dari sistem kontrol pemasoknya. Ya, dari sistem kontrol pemasoknya. Dari sistem kontrol pemasok ini juga tentang tentang dukungan logistik, barangnya ada berapa, atau barangnya ternyata tidak ada, sehingga akhirnya di-cancel, atau mungkin perlu waktu yang lebih lama. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Maka belakangan ini saya lihat ada kemajuan di dalam sebuah transaksi internet, bahwa kalau memang barangnya itu terbatas, maka dia langsung tuliskan. Ya, entah itu benar atau tidak ya. Barangkali juga ingin mengecoh calon pembeli supaya segera membuat keputusan, bisa saja seorang cepat kan barangnya terbatas, ya. Tinggal 5. Nah, itu kemudian memacu orang terus untuk segera melakukan transaksi pembelian, bukan dimasukkan keranjang saja. Lalu juga dari pendukung tekniknya, ya, aplikasi yang menarik, yang mudah dioperasikan, ya, yang memberikan informasi yang cukup banyak untuk kebutuhan dari konsumen, ya, atau juga layanan konsumen untuk melakukan komunikasi, bisa melakukan email, call center, ya, telepon, ya, meskipun atau mungkin yang secara mandiri ada FAQ-nya, itu standarnya sebenarnya, ya. Atau mungkin menggunakan telepon ya langsung bicara satu ke satu. Nah, ini juga bisa memungkinkan.
Saya lihat dari satu-satu, dari karakteristik personal itu akan dipengaruhi oleh usia, gender, etnik, pendidikan, pola hidup, psikologi, pengetahuan, nilai kepribadian. Ya. Dari sisi usia, orang yang masuk dalam generasi milenial, generasi Z, wah ini sudah mempunyai style belanja yang relatif modern, ya, mestinya loh ya, yaitu pesan, beli apa-apa pesan, beli apa-apa pesan. Yang kedua, membayarnya lebih senang, cashless, ya. Beli pecel aja pesan ya, padahal kalau orang itu beli pecel kadang kan pengen godani yang jualan pecel ya, kalau cantik atau mungkin ganteng gitu ya. Lalu gender ya, tentunya laki perempuan punya segmen sendiri-sendiri ya. Maka kalau kita mengelola sebuah e-bisnis, ya harus jelas produk kita ini menyasar usia berapa, gendernya laki atau perempuan. Ya, jadi karena orang biasanya juga tidak akan keluar dari situ ya. Saya pasti lebih tertarik kepada produk-produk untuk laki-laki, kecuali saya mungkin sedang ingin memberikan hadiah kepada istri atau kepada teman yang perempuan, baru saya akan masuk ke kolom perempuan. Ya. Kemudian etnik, nah ini juga menarik ini sebenarnya penelitian tentang tren atau bukan tren ya, mungkin jenis belanja dari sudut pandang etnik. Nah, ini mungkin saya belum pernah mendapatkan gambaran itu. Artinya kalau etnik Jawa itu lebih banyak belanja apa, kalau etnik Sunda belanja apa, kalau Manado belanja apa. Nah, ini saya kira kok menarik ya. Karena di luar negeri nggak ada, etnik itu nggak ada. Di Indonesia itu justru yang menjadi andalan adalah karena satu negara itu ada ratusan etnik. Nah, kalau kita bisa membuat penelitian tentang pola belanja internet dari membandingkan dari berbagai etnik, itu akan menarik itu. Tetapi di TI tidak bisa kayaknya, ya kita kayaknya tidak bisa nih membuat tesis yang menggunakan, atau bisa ya? Coba nanti diskusi dengan Pak. Kalau menurut saya sih bisa sih. Tapi masuknya bisnis intelijen ya, masuknya ke bisnis intelijen, di mana risetnya itu adalah mengetahui pola belanja internet, e-bisnis melalui dari sudut pandang etniknya, dan kemudian dibandingkan lagi dari produk-produk yang dibeli. Wah itu kayaknya menarik itu. Ya. Nah, jadi ya menggunakan data mining juga bisa ya, pakai membuat clustering kan juga bisa juga itu. Nah ini menarik sebenarnya. Lalu dari sisi pendidikan, ya kalau pendidikan udah banyak lah, pendidikan ini banyak. Pola hidup, psikologi ini juga belum banyak nih, tapi juga saya belum tahu paham psikologi ya. Psikologi yang seperti apa yang mau dilihatnya. Tetapi memang akan berpengaruh. Kemudian dari sisi pengetahuan, ya, pengetahuan seseorang itu pasti akan belanja hal-hal yang berbeda dengan orang yang tidak berpengetahuan. Ya. Mungkin begitu, tetapi buktinya perlu penelitian lagi nih saya kira. Oke, juga nilai yang diusung oleh orang tersebut tentunya. Tapi mungkin saudara barangkali nanti akan muncul kejutan ya. Karena misalkan di internet ini kan banyak jualan macam-macam ya, banyak macam-macam. Ternyata ada orang-orang yang kelompok agamis misalkan ya. Mungkin kita berpikir wah kalau orang-orang yang terlihat agamis itu pasti belanjanya adalah barang-barang rohani ya. Oh ternyata malah obat kuat misalnya, atau mungkin malah sex toys barangkali. Wah, itu akan menjadi hal yang menarik ini loh. Terjadi sebuah paradok kan, barangkali loh ya. Tapi kalau itu sebuah riset, ya bagus kan riset itu apa adanya gitu ya. Nah ini menarik sebenarnya kalau saudara akan ke arah itu gitu ya.
Jadi memberikan pengetahuan yang baru, bukan hanya di data mining-nya saja, tetapi juga pengetahuannya ini. Lalu dari lingkungan ya, sosial, komunitas, keluarga, nah itu tentunya akan sangat berpengaruh ya. Dari komunitas touring motor ya pasti nanti akan banyak berbicara tentang perangkat-perangkat yang perlu kita bawa saat touring atau supaya membuat touring kita menjadi nyaman. Demikian pula kalau komunitasnya adalah pecinta alam ya tentunya akan bicara tentang tenda, tentang rangsel dan segala macam. Ya. Oke. Kemudian dari stimulasi itu perangsang, ya, perangsang itu bisa dari pemasaran, bisa lain-lain. Kalau dari pemasaran itu biasanya adalah harga, ya ada promosi. Nah promosi ini kan turun 70%, padahal harganya sudah naik 70% kan. Yang penting ada tulisan harga lama kemudian dicoret menjadi harga baru. Nah siapa tahu itu sudah dinaikkan, kita juga tidak pernah tahu itu. Ya itu promosi. Tapi bisa juga dari produk. Produk ini bukan produk fungsi, tetapi terkadang juga adalah modelnya. Ini ada gelas kok lucu, padahal fungsinya adalah untuk minum saja, tapi karena produknya lucu, lalu orang tertarik. Nah, mengapa ya? Orang-orang sekarang ini kan senang hal-hal yang sensasional ya. Mungkin saudara pernah tahu ada sebuah rumah makan yang menyajikan makanannya itu di tempat yang berbentuk seperti jamban gitu. Oh itu, aduh itu perang psikologis betul itu ya. Kita tahu jamban itu untuk buang air besar, malah sekarang dihadapkan kepada kita sebagai tempat untuk makan. Ini sebuah sebuah sensasi yang sangat berani dari rumah makan tersebut. Dan ternyata laku juga ya. Mungkin yang pertama orang akan merasakan sensasi makan dengan media jamban, tapi kalau kemudian ternyata rasanya memang betul-betul enak, ya tanpa jamban juga enak, itu akan menjadi nilai lebih. Ya. Itu saudara mungkin pernah melihat dari internet ya. Kemudian kalau dari lain-lain ini adalah ekonomi, ya, kondisi ekonomi. Sedang ekonominya mulai harus mengencangkan ikat pinggang, ya saya pasti, ya trennya pasti akan turun. Ya. Kalau ekonominya pas lagi cerah, atau mungkin tidak pernah terpengaruh, ya mungkin belanjanya tetap konsumtif juga. Kemudian dari teknologi, ya jadi orang belanja ini juga kadang-kadang dipengaruhi oleh teknologi. Misalkan orang sekarang membeli earphone, ya, senang yang pakai Bluetooth, ya, karena kelihatannya sih keren ya, cuma dimasukkan di telinga, terus kemudian dia tidak terbebani dengan kabel yang kelewet, ya. Meskipun kalau saya sih ya tetap belum suka sih Bluetooth, tetap menggunakan yang konvensional aja yang pakai kabel begini ya. Itu lebih mantap buat saya. Mengapa? Yang pertama kalau saya biasanya kualitas suaranya tetap lebih bagus yang biasa ya, yang masih pakai kabel. Yang kedua memang distorsinya itu kalau gelombang itu banyak. Sedangkan kalau pakai kabel itu distorsinya nggak ada. Nah, maka bagaimana juga mic yang wired pakai kabel tetap aja lebih bagus kualitasnya suaranya daripada mic wireless karena distorsi itu sangat mungkin. Yang berikutnya saya belum tahu persis, tetapi saya pernah membaca satu artikel bahwa gelombang elektromagnetiknya itu ya, akan mempengaruhi. Karena perangkat Bluetooth pasti akan berkaitan dengan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnet yang ada di dalam perangkat kita masukkan ke dalam telinga, itu sangat dekat dengan otak. Jadi, kemungkinan otak kita akan banyak terpapar oleh gelombang-gelombang elektromagnetik itu. Itu alasan saya. Saudara kalau tidak percaya, ya tidak apa-apa sih. Nanti cari literasinya saja. Kemudian dari budaya, ya, dari budaya.
Nah, budaya ini saya kaitkan dengan etnik tadi, teman-teman, ya. Jadi budaya dengan etnik itu berkaitan. Lingkungan budaya tertentu bahkan mungkin memang tidak memperkenankan. Tapi saya tidak tahu seperti di Indonesia ini kan ada suku Tengger, kok suku Tengger bukan. Suku apa yang di Banten itu yang sebenarnya masih tertutup, yang selalu pakai baju hitam-hitam. Mungkin ada teman-teman yang tahu? Suku apa ya? Baduy, Pak. Baduy, ya, suku Baduy, betul. Nah, suku Baduy itu kan seperti anti teknologi gitu ya, anti teknologi dulu ya. Tapi belakangan ini saya lihat banyak di internet ini berseliweran, entah lewat TikTok, entah lewat Instagram, bahwa anak-anak Baduy itu ternyata juga sudah mulai pegang HP gitu. Nah, cuman nanti kalau dia beli baju, apakah boleh baju yang tidak berwarna hitam, misalkan begitu. Terus konsep listrik masuk desa, apa ini kan dulu mungkin Baduy nggak boleh pakai listrik ya. Saya tidak tahu sekarang ini, memang boleh menolak. Hanya kalau saya pernah lihat satu referensi, di Amerika, suatu negara yang sudah begitu canggih, itu teknologi tetap ada satu kelompok suku Amis kalau nggak salah, itu tetap memegang adat yang seperti dulu ya, tidak ada teknologi dan masih pakai kendaraan pakai kuda. Itu sampai sekarang. Jadi mereka tetap tidak memperkenankan pemerintah itu memasang saluran listrik maupun komunikasi di dalam area mereka. Ya, jadi bahkan bertaninya pun dia masih menggunakan peralatan-peralatan yang konvensional, ya, tidak menggunakan teknologi. Itu ternyata tetap ada, ya, pergi kemana-mana pakai jas panjang, ya. Dan memang ada jalur yang diberikan kepada orang-orang tersebut untuk mengendarai kudanya. Ya. Nah, satu hal yang tidak bisa ditolak adalah saat dia belanja, mau tidak mau dia harus masuk kepada toko modern, karena toko yang tidak modern memang nggak ada. Nah, ini yang kemudian mungkin akan terjadi sebuah konflik. Maka menarik ini kalau saudara bisa membuat penelitian hal itu. Oke, tadi yang sistem kontrol sudah. Ini yang keputusan membeli ini. Nah, jadi keputusan membeli itu yang pertama adalah ini bukan beki ya, tapi beli atau tidak. Yang kedua adalah apa yang dibeli. Ya. Lalu di mana, kapan, ya, apa yang dibeli itu ya sebenarnya barangnya sih sudah ada, misalkan botol minum. Tetapi pertanyaannya adalah botol minum yang seperti apa. Seandainya sudah dapat barangnya yang seperti apapun, modelnya seperti apapun, maka muncul pertanyaan kedua, di mana? Ya, karena yang menjual produk itu tidak hanya satu, ada pilihan. Lalu kapan? Nah, kenapa kapan? Karena beberapa tempat itu juga kalau dikaitkan dengan diskon, maka toko tersebut ternyata ada satu toko yang memberikan diskon lebih besar 3 hari kemudian, ya, misalkan di dalam acara Harbolnas, ya. Ini bulan apa ini? November, ya. Mungkin nanti akan ada, sudah lewat ya, 11-11. Ya. Nanti bulan depan biasanya ada promo 12-12. Nah, lalu orang berpikir, nanti kalau 12-12 pasti ada promo. Sudah belinya nanti saja. Itu bisa saja seperti itu. Ya, yang mempengaruhi adalah karena nanti akan ada satu event. Kemudian berapa banyaknya? Nah, ternyata juga beberapa situs itu bisa melayani bukan hanya partai kecil, tapi juga grosir. Nah, jadi kalau kita mempunyai upaya usaha barangkali ya sangat mungkin kita membeli dengan jumlah yang lebih banyak. Lalu setelah itu ada lagi setelah seseorang membeli barang, maka tadi juga sudah saya singgung, dia puas tidak dengan barang tersebut. Kalau dia puas, mungkin akan melakukan pembelian ulang. Tapi kalau tidak, ya tidak akan melakukan pembelian
ulang ya. Jadi meskipun pasti nanti udah tahu, ini tahu harganya lebih murah tapi kualitasnya buruk. Modelnya sama persis ya, tapi kualitasnya cepat rusak misalkan begitu ya. Nah, ini akan menentukan pembelian ulang dan pembelian ulang ini yang penting ya. Karena berarti itu menunjukkan loyalitas juga. Oke. Nah, sedikit berbeda kalau konsumen ini adalah sebuah organisasi, bukan perorangan ya. Di sini yang berbeda adalah tentang pengaruh organisasinya ya, pengaruh organisasi. Sekarang banyak loh kelompok-kelompok kantor itu ya yang membeli barang tidak lagi melalui grosir-grosir tetapi melalui internet. Nah, maka ini juga akan ditentukan oleh kebijakan dari kantor tersebut ya. Lalu juga pembeliannya bagaimana nih, apakah sentralisasi atau desentralisasi. Nah, mengapa sentralisasi desentralisasi ya, kalau sebuah perusahaan itu mempunyai cabang di seluruh Indonesia misalkan, maka barang-barang itu juga ternyata berbeda saudara-saudara harganya ya. Di satu daerah yang masih terpencil, barangkali untuk membeli sapu aja harganya bisa ratusan ribu, sedangkan di tempat yang lain mungkin itu hanya puluhan ribu. Nah, maka bagaimana nih kebijakannya? Apakah memang desentralisasi sehingga meskipun sapu yang sama itu harganya selisihnya banyak, tetapi cabang tersebut diperkenankan untuk membeli sendiri, ataukah akan dikirim oleh kantor pusat yang mampu membeli barang-barang dengan harga lebih murah. Nah, ini itu juga akan mempengaruhi ya. Pasaran komputer misalkan, ya kantor pusatnya ada di Jakarta, kemudian yang di Banyuwangi butuh barang. Nah, barang yang di Jakarta dengan spek yang sama dengan barang yang di Banyuwangi, harganya selisih atau tidak? Oh, ternyata selisih jauh, Pak, lebih mahal Banyuwangi. Nah, itu nanti akan menjadi persoalan. Apakah akan dibelikan oleh kantor pusat, dikirim, ataukah dipersilahkan membeli di Banyuwangi dengan konsekuensi membeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, tetapi kalau dari kantor pusat, nanti sebenarnya ada harga kirim, ya, harusnya ada harga kirim, tapi bisa saja harga kirim ditiadakan dengan menitipkan barang itu ketika ada barang yang dari Jakarta harus dikirim ke barang biasa, misalnya barang dagangan yang memang secara reguler dikirim, itu juga bisa. Ya. Itu yang mempengaruhi seperti itu, yang lain tidak akan berpengaruh ya, seperti otoritas, pengaruh interpersonal itu tetap akan berpengaruh. Oke, nah, ini beberapa strategi untuk menghadapi kompetisi. Ada cost leadership, ya, cost leadership. Cost itu adalah biaya. Jadi segalanya dihitung dengan biayanya. Ya. Tentunya makin murah itu yang akan dipilih. Nah, kemudian ada juga differentiation strategy. Diferensiasi itu apa? Pembeda, ya. Nah, tadi itu mau membuka rumah makan, makanannya sudah banyak yang jualan, apa ya pembedanya? Yaitu tadi terusan disajikan dalam bentuk di dalam sebuah piring yang atau tempat makan yang berbentuk jamban. Nah, itu salah satu perbedaannya ya, diferensinya di situ. Nah, sehingga orang punya sensasi yang lain mungkin seperti itu. Atau sekarang mulai muncul rumah makan yang nasinya ambil sendiri ya, tentunya kelompok mahasiswa S1 loh, kalau mahasiswa S2 kayaknya sudah enggak. Mahasiswa S1 tentunya seneng ya toh. Nasi ambil sendiri, lalapan ambil sendiri, sambal ambil sendiri. Wah, ini beli satu potong paha sebelah kanan, lalu nasinya bisa banyak sekali, sayurnya banyak sekali, karena sambalnya juga banyak. Ya, itu sangat menarik barangkali, menjadi murah, ya kan? Jadi sebenarnya dia hanya makan sambal dan lalapan, tetapi diwarnai oleh
beberapa suwir daging ayam. Nah, itu salah satu diferensiasi. Ya. Jadi produk yang berbeda. Ya. Nah, maka dari situ tuntutan inovasi produk itu lalu berkembang. Ya, fungsi sama, tetapi ada hal yang berbeda di situ. Oke, lalu fokus. Ya, jadi ya ada satu perusahaan yang memang barangnya tidak banyak. Ya, yang dijual itu saja. Fokusnya ke situ-situ aja. Nah, itu menunjukkan kesetiaan dia kepada produk dan dia menilai bahwa dia sangat concern dengan produknya itu sehingga dijamin bahwa produk saya itu adalah yang terbaik karena saya tidak menjual produk-produk yang lain, misalnya gitu. Ada juga strategi growth ya yang menentukan pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini memang bisa semu, saudara-saudara, yaitu misalkan dengan cara distribusi ya. Jadi dia memperluas distribusi, maka otomatis akan terlihat pertumbuhan penjualannya banyak. Tetapi yang menurut saya tetap harus diperhatikan adalah repeat order-nya atau pembelian ulangnya. Jadi kalau ternyata pembelian ulang itu rendah, wah itu bahaya. Sebenarnya produk kita itu tidak menarik, tetapi penjualan bisa naik karena spreading kita lebih luas. Nah, begitu spreading-nya jenuh, langsung jatuh itu barang karena tidak ada yang membeli ulang. Nah, itu juga ada bahayanya. Kemudian alliance strategi ya. Jadi kita kerjasama. Merger bisnis antara Gojek dengan Tokopedia. Wah, ini hal yang strategis ya, bahwa dengan kita mempunyai top up ya, saldo di Gojek ya, ternyata kita bisa gunakan untuk belanja di Tokopedia. Ya. Kita belanja satu barang di Tokopedia, ya, kemudian barangnya kita minta kirim lewat Gojek. Ya, itu juga bisa sekarang ini. Tentunya kalau dalam satu kota loh ya, kalau antar kota ya tidak bisa. Ya. Lalu innovation strategy, ya, ini adalah selalu memberikan hal-hal yang berbeda, inovasi, bisa di dalam hal produknya, bisa di dalam cara pembayaran, bisa di dalam cara pengiriman barang, ya, mungkin ada barangkali ya inovasi seperti itu. Kemudian internal efisiensi, nah, ini juga sebenarnya strategi yang juga banyak dilakukan oleh banyak perusahaan. Jadi efisiensi internal ini otomatis bisa menaikkan pasar ya. Saya jadi ingat kasusnya AirAsia ya, satu perusahaan yang pertama kali menawarkan penerbangan murah, itu AirAsia. Dari manakah AirAsia itu bisa menyelenggarakan penerbangan murah? Yang pertama adalah dari kantornya. Kita lihat bahwa banyak maskapai penerbangan itu mempunyai kantor yang mewah. Nah, sedangkan AirAsia itu tidak mementingkan mewahnya, tapi lebih kepada fungsionalnya. Sederhana saja, kalau kita ke kantor AirAsia itu lantainya saja tidak pakai keramik, ya, hanya di floor begitu, tapi bersih. Lalu juga tidak perlu disekat dengan menggunakan sekat-sekat yang mewah. Antara direktur, manajer, dengan staf biasa, semuanya ada dalam satu ruang yang sama. Itu justru malah meningkatkan komunikasi, mempercepat penyelesaian masalah daripada harus menggunakan sekat-sekat. Nah, itu ini sudah membuat satu biaya yang operasional yang rendah, ya. Kemudian AC-nya pun juga tidak dingin banget, tetapi suhu-suhu ruangan lah. Berapa sih suhu ruangan? 22 derajat misalkan, 20 derajat. Nah, selama kita bisa menjaga itu sudah cukup. Ya, jadi tidak kemudian AC sampai 17 dan akhirnya kedinginan dan akhirnya harus pakai jaket. Nah, itu kan malah, kenapa pakai jaket kedinginan? Ya, kenapa tidak AC-nya dimatikan? Karena dengan mematikan AC, maka efisiensi biaya listrik itu bisa diterapkan. Nah, itu kemudian dari sisi penumpang, ya, penumpang ini tidak lagi diberi makan minum, karena mungkin secara penyelidikan juga nggak efektif kita memberikan makan minum kepada
penumpang ketika penerbangannya itu tidak jauh, ya. Jadi malah ribet pramugaranya ini. Saat orang belum selesai minum sudah diminta suruh mengembalikan gelasnya atau suruh menarik atau membuang gelas kertasnya. Padahal belum habis karena sudah mau landing. Nah, ini menjadi pertimbangan sebenarnya dan masuk akal. Dan apakah semua orang yang naik pesawat itu pengennya makan? Kan enggak juga ya. Nah, ini juga hal yang dipertimbangkan oleh AirAsia waktu itu, sehingga akhirnya tidak menyediakan hal tersebut. Nah, ini internal. Nah, akhirnya apa? Biaya penerbangan menjadi jauh lebih rendah dari yang biasanya. Nah, malah kemudian muncul bisnis yang baru, yaitu jualan makanan yang dimakan ketika dalam penerbangan, ya. Nah, apa itu Indomie Cup yang harganya sebenarnya hanya 10.000 atau 5.000, kalau dimakan di pesawat harganya jadi 25.000. Nah, itu akan mendatangkan keuntungan dan itu bisnis baru dari AirAsia itu seperti itu. Itu yang saya perhatikan. Nah, kemudian di Indonesia juga mulai muncul ya. Tapi ada juga maskapai yang sekarang alhamdulillah tutup ya, karena ngawur efisiensinya. Apa efisiensinya? Ada satu perusahaan pesawat terbang nasional yang melakukan efisiensi itu salah satunya adalah menggunakan ban bekas. Nah, ini konyol. Jadi ban pesawatnya ini kan penting sekali itu untuk take off apalagi saat landing. Kalau bannya ini pecah, wah kan pasti akan bisa memungkinkan kecelakaan. Nah, ini malah dipakai sebagai satu pertaruhan. Ya. Jadi kalau dulu saya lihat ribut-ributnya itu adalah karena pesawat tersebut sering sekali membeli ban pesawat bekas untuk dipasang di pesawatnya. Wah, ini konyol. Yang kedua, yaitu dengan memberikan aftur yang terbatas. Lah, aftur terbatas kalau nanti tidak diberikan akses untuk turun karena mungkin ada keramaian di satu bandara, kalau bahan bakarnya tidak ada kelebihan ya tidak akan bisa jalan-jalan di atas. Ya bahaya itu, tapi itu ternyata yang ditempuh. Nah, yang ketiga yang konyol dari maskapai ini adalah bahwa dia selalu mencari jalur terpendek. Ya, memang teman-teman kalau kita lihat di udara itu tidak ada jalannya. Tapi sebenarnya ada jalannya. Ya, jadi misalkan dari Semarang ke Surabaya, wah itu kalau tarik garis lurus ketemu garisnya. Nah, tetapi tidak boleh begitu. Karena apa? Karena jalur yang sama itu juga dipakai pesawat yang lain sehingga kita nanti akan tabrakan. Oleh sebab itu dibuatkan jalur sebenarnya, tapi hanya menggunakan peta saja ya. Jadi harusnya melengkung. Nah, dia tidak mau jalan melengkung. Kalau dia biasa buat lurus. Sehingga akhirnya ya beberapa kali terjadi tabrakan. Ya. Dan yang terakhir kemudian kecelakaan juga. Ya. Karena apa? Karena kehabisan bahan bakar itu. Ya. Karena terlalu sederhana. Itu contoh efisiensi yang kebablasan dan salah tentunya. Oke. Strategi yang lain adalah customer oriented. Nah, ini juga strategi yang banyak dipakai. Jadi itu kalau kita menggunakan customer oriented, maka terjadilah sebuah strategi di mana buyer, ya, karena konsumen itu adalah pembeli, itu yang nanti akan mengatur marketplace-nya. Oke. Nah, ini contoh-contoh implementasi dari strategi dan contoh perusahaannya ya. Kalau tadi ada cost leadership, nah ini strategi cost leadership, lalu teknologi informasi yang digunakan untuk mengurangi substansi biaya. Contohnya buy.com, Priceline, eBay ya. Penyusunan harga online, tawar-menawar online, lelang online. Ini sistem informasi yang kemudian dimunculkan. Manfaatnya untuk mendapatkan harga yang termurah. Ya. Jadi pembeli ikut menentukan harga itu kalau di dalam melakukan tawaran lelang. Ya.
Lalu differentiation. Nah, differentiation TI digunakan untuk mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing. Ya. Jadi TI ini digunakan untuk mengurangi keunggulan diferensiasi dari pesaing. Ya. Dan fokus terhadap produk dan layanan. Artinya bahwa kalau ada perusahaan atau produsen-produsen yang melakukan satu produk yang khusus, nah, maka dengan teknologi itu kita bisa menjadi resellernya. Nah, dari situ maka kita sebenarnya bisa juga membeli atau mentransaksikan produk orang yang lain. Ya. Oke. Nah, maka di sini biasanya adalah menggunakan pemasok, ya, biasa dilakukan oleh pemasok. Lalu dengan menggunakan inovasi, maka TI digunakan untuk menciptakan produk dan layanan baru, mengubah proses bisnis dan menciptakan pasar baru. Ini ada Charles Web, Federal Express, Amazon. Ya. Oke, Amazon membuat produk baru apa? Buku, ya toh. Amazon ini toko buku sebenarnya, dan dia akhirnya yang mengawali, ya, memperkenalkan adanya e-book. Ya. Tidak hanya e-booknya, tapi kemudian readernya juga, yaitu Kindle, ya, itu seperti tablet, tetapi khusus untuk membaca buku, sehingga nanti sensasinya orang seperti membaca buku, di mana warna lampunya itu pun juga menyiratkan seperti orang membaca di kertas gitu, ya, jadi tidak silau. Nah, itu kelebihan dari Kindle itu. Jadi bukan hanya menawarkan e-book, tetapi juga peralatan untuk membacanya. Nah, ini hal yang istimewa dari Amazon, sehingga akhirnya e-book sekarang menjadi sebuah alternatif yang banyak dipilih. Meskipun banyak orang yang masih juga senang yang buku fisik. Ya. Contohnya seperti saya ini juga masih nyaman pakai buku fisik daripada menggunakan e-book. Dan juga e-book tidak boleh dicetak kecuali untuk dipakai sendiri, ya, karena itu ada aturannya bahwa e-book itu tidak boleh dicetak. Oke, kalau dari sisi pertumbuhan, maka TI digunakan untuk mengelola ekspansi bisnis, ya, tadi distribusi yang semula regional menjadi nasional dan kemudian mengglobal. Ya, contohnya ada City Corp, Walmart, Toys R Us, ya. Sistem informasi strategisnya melalui internet global. Ya. Kalau Walmart melalui order merchandise lewat jaringan satelit global, dan penentuan jalur persediaan melalui POS. Ya. Manfaatnya adalah meningkatkan dalam pasar global, memimpin pasar. Ya. Lalu aliansi, TI digunakan untuk membuat organisasi virtual dari rekan kerja bisnis dan mendukung strategi relasi bisnis. Ya, jadi ini menjadi satu teknologi, membentuk sebuah aliansi. Ya. Ada Walmart, Procter & Gamble, ya, ini menjadi satu. Ya. Penambahan persediaan secara otomatis oleh pemasok. Jadi Walmart itu kan sebenarnya toko, ya, cuma toko dia. Sedangkan Procter & Gamble ini adalah produsen ada sampo, ada sabun, ya. Nah, dengan membuat satu aliansi, maka Walmart ini tidak perlu lagi berpikir untuk penyediaan produknya, ya. Bagaimana saya harus memesan produk ini? Tidak perlu, karena Procter & Gamble sudah tahu seberapa besar serapan masyarakat atau pembeli terhadap produk-produknya yang dibeli atau yang dijual melalui Walmart. Sehingga Procter & Gamble itulah yang kemudian nanti akan mengelola stoknya sendiri. Mungkin juga mengelola pemasarannya sendiri. Ya, itu aliansi. Oke. Ya, bagaimanakah model membangun relasi? Yang tentunya membangun relasi ini ada banyak langkah, ya. Yang pertama adalah konsumen menentukan media untuk media pemasaran untuk menanggapi. Ya, jadi dia harus punya media dulu. Kemudian konsumen membuat keputusan untuk melakukan pembelian. Lalu dia bisa mencatat detail transaksinya. Ya. Semuanya disimpan dalam satu database, sehingga track record
pembelian dari seorang konsumen itu tercatat. Lalu dari situ dia bisa menentukan segmentasi konsumen. Entah itu berdasarkan produk yang dia beli, ataukah dia mensegmenkan berdasarkan jumlah rupiah yang dia belanjakan. Ya. Lalu juga dia bisa mengelola 4P-nya, ya. Produk, price, place, dan promosi. Ya. Dengan mengetahui konsumen dengan baik, maka dia bisa menawarkan produk yang paling laku, harga yang paling kompetitif, kemudian tempat penjualan yang menurut dia paling baik dari data yang dibangun dari pendapat konsumen, dan juga model promosi yang terbaik atau yang paling disenangi oleh konsumennya. Lalu juga media baru yang dipilih untuk melakukan layanan. Nah, kemudian konsumen akan menerima ekspor pemasaran itu. Ini adalah model pembangunan relasinya, saudara-saudara. Jadi memang kita harus melalui dari konsumennya. Maka untuk bisa kita mendapatkan data konsumen tersebut, ini yang paling penting. Nah, wajar kalau kemudian ada banyak toko itu menawarkan member. Tapi setidak-tidaknya, kalau karena member itu juga males ya, jadi member belum tentu beli lagi itu, ya minimal nanti ditanya, ya ditanya namanya mungkin ya. Nah, dengan adanya nama barangkali kita sudah bisa menciptakan itu. Tapi kalau itu juga mau, kalau tidak mau ya tidak bisa juga kita menganalisis ya. Paling cuma menganalisis secara global bahwa masyarakat di sekitar ini ya, itu biasanya membeli barang apa, kapan dia membelinya, ya. Terus yang dipakai dasar untuk membeli itu apa, apakah harga permurah atau segala macam. Ya. Itu mulai dari konsumen. Maka kemampuan kita untuk mendapatkan data konsumen itu yang menjadi bernilai. Oke, nah sedangkan tadi juga saya singgung untuk apa kita punya e-bisnis kalau ternyata situs kita nggak dikenal, aplikasi kita nggak dikenal. Maka perlu strategi untuk memperkenalkan situs atau aplikasi, baik secara online maupun secara offline. Ya, secara online maupun secara offline. Secara online bisa melalui email, ya punya search engine, melalui YouTube, melalui TikTok, sudah banyak sekali ini ya. Berbagai media sosial bisa kita gunakan. Secara offline, ya kita masih banyak koran kita bisa pakai dengan menggunakan baliho, dengan menggunakan monitor-monitor yang ada di pinggir jalan, nah, itu kita juga bisa gunakan. Koran sampai sekarang juga masih ada, ya itu bisa kita manfaatkan. Nah, di samping itu kita juga perlu mengenalkan situs kita melalui search engine ya. Tadi saya katakan makanya muncul SEO itu seperti itu. Ya, jadi kita harus bisa dikenali oleh search engine manapun ya toh. Situs kita dikenal atau muncul pada search engine manapun ya. Ini banyak search engine, ada Google, ada Yahoo, ada Bing, ada Yandex ya. Ada DuckDuckGo ya. Nah, kalau perlu kemudian kita melakukan kerjasama dengan browser ini ya, supaya apa? Ya supaya nama kita itu kalau dicari dengan kata kunci tertentu akan muncul di tempat-tempat yang di depan. Itu supaya aplikasi atau situs kita itu dikenal. Ya. Kalau tidak dikenal buat apa? Nah, ini adalah media offline yang kita bisa gunakan. Nah, harga itu tetap menjadi satu komponen yang paling sensitif. Ya. Nah, ini ada beberapa teori, ada nilai yang unik, ada substitusi, artinya substitusi itu ada harga yang direndahkan, ada harga yang ditinggikan. Saya kira ibu-ibu yang paling pintar ya, ini nggak tahu Bu Wahyu ini, pasti tahu bahwa di dalam sebuah supermarket atau minimarket itu tidak semua barang itu harganya murah. Ya, dibandingkan minimarket atau supermarket di sebelah. Pasti di toko ini yang murah produk yang ini, tapi
di produk yang lainnya dia lebih mahal. Ya, maka seorang ibu-ibu itu sangat jeli. Betah dia masuk dari toko ke toko karena dia mencari yang paling murah itu. Kalau bapak-bapak kayaknya males ya begitu ya. Nah, ini substitusi ya. Dan itu wajar. Nah, konsumen akan sangat peka, yaitu tadi mengapa ada orang itu sampai berani, harusnya orang itu beli di sebuah toko serbada itu sekali masuk sudah banyak barang dia dapatkan ya. Tetapi karena orang ini tahu, wah di sini mahal, yang ini tidak usah, nanti belinya telur di toko A saja. Oh, oke, di sini beli minyak saja. Oke, ya. Terus misalkan kita ingin beli sayuran, oh sayuran jangan beli di sini, di sana lebih murah. Wah, padahal di situ juga banyak sayuran, nggak mau. Ya, ini karena konsumen itu memang sangat peka terhadap harga-harga tersebut. Ya. Oke, secara umum persediaan produk akan mempengaruhi elastisitas harga. Ya, semakin langka tentunya akan semakin mahal. Ya, itu hukum alam itu. Ya, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan, saya tunggu. Ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini.